Aku memuji Engkau ya Allah. Selama nafas kehidupan mengisi tubuhku, aku akan memuji Engkau. Engkau menciptakan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Engkau menyembuhkan luka dan memulihkan keretakan dunia ini. Engkau dapat menghancurkan dinding-dinding egoisme dan ketidakpedulian. Engkau mengikat kami dengan rantai kebersamaan sebagai tubuh Kristus. Hikmat-Mu melebihi luasnya semesta dan dalamnya samudra. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah ibadah keluarga pada hari ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, Allah adalah pemilik kehidupan dan Ia pasti memelihara seluruh ciptaannya, termasuk manusia. Namun cara dan porsi yang Allah lakukan dalam memberikan pemeliharaan dalam kehidupan setiap manusia selalu berbeda dan berbeda satu dengan yang lainnya. Tidak dapat disamakan. Saudara, kita akan tetap menghayati pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita, sekalipun berbeda-beda, tapi itulah yang Tuhan nyatakan sebagai apa yang menjadi cinta kasih Allah untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Kita hayati pemeliharaan tangan Tuhan melalui ibadah ini. Pelengkap Kidung Jemaat 264. Apalah arti ibadahmu di bait yang pertama dan yang kedua. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan.
waktunya bagi kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami saat ini untuk menghayati cinta dan kasih Tuhan di dalam kebersamaan dengan keluarga kami dalam ibadah kami. Mohon berkat ketika waktu ini kami menyediakan mata hati pikiran kami tertuju pada kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang kami terima, kami hayati, kami renungkan, dan itu akan selalu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan, segala sesuatunya menurut apa yang Kau kehendaki. Bersabdalah ya Allah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, bacaan leksionari minggu ini kita akan memperhatikan khusus dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Matius di pasal yang ke-20, kita akan memperhatikan ayat 1 sampai dengan 16. Injil Matius 20, ayat 1 sampai dengan 16. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula, dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan kehendaki dan kita melakukannya di dalam hidup. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pengajarannya Yesus seringkali menggunakan perumpamaan. Perumpamaan adalah cerita sederhana, tetapi jika kita lebih jauh untuk merenungkan, maka kita akan menemukan makna yang sangat dalam. Kali ini Yesus berbicara tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Dalam bagian ini diceritakan tentang tuan rumah yang mengundang pekerja-pekerja ke kebun anggurnya. Tuan rumah dalam perumpamaan ini mengundang para pekerja sejak pagi-pagi sekali dan mereka sepakat dengan upah 1 dinar sehari. Kemudian pukul 9, pukul 12, pukul 3, pukul 5 petang, tuan rumah itu kembali mengundang pekerja-pekerja lainnya. Nah, saudara, yang menarik dari bagian ini adalah kepada kelompok pekerja yang dipanggil pukul 5 petang, tuan rumah ini bertanya, "Mengapa kamu menganggur di sini saja sepanjang hari?" Hanya kepada kelompok ini ia bertanya. Mereka lalu menjawab, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Saudara, dengan kata lain, seolah-olah mereka hendak mengatakan, kami menganggur di sini bukan karena kami malas, tetapi karena tidak ada orang yang mengupah kami. Ada tafsir yang mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang telah ditolak oleh pemberi kerja yang lain sebab mereka dianggap tidak layak. Dengan perkataan lain, mereka adalah orang-orang yang tidak qualified. Mereka tidak dipekerjakan karena dianggap tidak bisa. Mereka seperti sampah dan mereka kemudian dibuang. Memang mereka patut dikasihani, menunggu sepanjang hari, tetapi tidak ada yang mau memakai tenaga mereka. Namun Alkitab mencatat bahwa tuan rumah itu mengatakan, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Artinya, saya tidak peduli kamu seperti apa. Kamu memang tidak punya kualifikasi, kamu memang tidak punya apa-apa. Bekerja mungkin tidak becus, tidak layak. Tetapi kamu pergilah juga ke kebun anggurku. Saudara, luar biasa sekali bukan? Kalau ditanya, karena apa tuan itu mau menerima pekerja-pekerja itu? Jawabnya adalah karena kemurahan. Karena kemurahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persoalan ternyata menjadi semakin rumit ketika kemudian timbul rasa tidak puas karena mereka semua pekerja-pekerja itu mendapatkan upah yang sama. Pekerja-pekerja yang masuk terakhir mendapatkan upah yang sama, masing-masing 1 dinar. Pekerja yang pertama juga mendapatkan hal yang sama, 1 dinar. Melihat hal itu, mereka yang bekerja sejak pagi berpikir bahwa mereka pasti akan mendapatkan upah yang lebih banyak dibandingkan pekerja yang baru saja datang pada petang hari. Namun ternyata jumlah yang mereka dapatkan sama. Saudara, kalau kita memperhatikan bacaan kita di Injil Matius dan bacaan sebelumnya, kita akan mendapatkan sebuah berita tentang hal yang seolah-olah sama. Seperti ada sesuatu yang berhubungan dengan konteks ini. Memperhatikan di Matius 19 dari ayat 27 sampai dengan 30. Ketika Petrus berkata bahwa ia dan murid-murid yang lain sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Lalu apakah yang akan mereka peroleh sebagai upahnya? Yesus agaknya menjawab melalui perumpamaan ini. Artinya, sangatlah keliru
untuk mempersoalkan upah atau apa yang akan kita dapatkan di dalam kerajaan Allah yang semata-mata berdasarkan hanya pada kemurahan dan anugerah Allah. Sangatlah keliru dan menyimpang kalau kita menyadari bahwa semuanya adalah anugerah Allah, lalu kita mempersoalkan apa yang akan kita peroleh, apa yang saya dapatkan. Bukankah anugerah Tuhan sudah dicurahkan kepada kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian yang menarik yang kita bisa belajar dari perumpamaan saat ini. Yang pertama, di dalam kerajaan Allah tidak ada tempat untuk bersungut-sungut. Tidak ada tempat untuk merasa tidak puas. Kalau semuanya adalah kemurahan dan anugerah Allah, apanya sih yang harus dirasakan tidak puas? Tetapi kenyataannya, betapa sering kita menerima segala berkat Allah yang berkelimpahan, namun ketika kita mengalami sesuatu yang menurut kita tidak sesuai dengan diri kita, dengan hati kita, angan-angan kita, bukankah kita lalu bersungut-sungut? Tidak ada sungut-sungut di dalam kerajaan Allah. Bagian yang kedua yang bisa kita belajar dari perumpamaan ini. Di dalam kerajaan Allah tidak ada tempat untuk iri hati. Saudara melihat terjemahan lain, khususnya di ayat yang ke-15 yang di sana dikatakan, "Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Ada terjemahan lain mengatakan, "Jahatkah matamu karena aku ini murah hati?" Ini mau berbicara kepada kita bahwa persoalan iri hati adalah persoalan bagaimana kita memandang atau cara kita memandang. Kenapa engkau memandang demikian sehingga menimbulkan iri hati? Kenapa timbul iri hati dari pekerja-pekerja itu? Saudara, bisa kita bayangkan seandainya kita ubah sedikit cerita ini. Seandainya pekerja-pekerja yang datang pertama itu dibayar terlebih dahulu. Mungkin mereka akan berterima kasih lalu mereka pulang. Karena sesungguhnya mereka kan tidak tahu gitu ya, apa yang akan terjadi seterusnya. Sesudah itu baru pekerja berikutnya sampai pekerja yang terakhir. Pekerja pertama mereka tidak tahu berapa yang akan dibayarkan tuannya kepada pekerja yang terakhir. Jika urut-urutannya seperti itu, mungkin tidak akan ada komplain. Tetapi kisah ini tidak demikian. Alkitab mencatat bahwa yang dibayarkan adalah mereka yang masuk terakhir. Yang dibayar adalah mereka yang masuk terakhir terlebih dahulu. Sehingga ketika pekerja-pekerja yang masuk lebih dahulu melihat upah yang mereka dapatkan, orang-orang yang masuk belakangan, maka mereka pikir mereka harus mendapatkan yang lebih. Itulah iri hati. Jadi masalahnya bukan karena upah mereka yang kurang, tetapi karena tidak rela melihat orang lain mendapatkan lebih dari apa yang mereka pikirkan. Itulah iri hati. Cara memandang. Bukan dari kebaikan tetapi dari hati yang penuh dengan iri. Itu keluar dari hati manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan tidak ada tempat untuk bersungut-sungut. Tidak ada tempat untuk iri hati. Maka yang ketiga, itu berarti dalam kerajaan Allah, menjadi puaslah dengan apa yang kita dapatkan. Ini upahmu, pergilah. Puaslah dengan apa yang kau dapatkan. Apapun dan bagaimanapun yang kau dapatkan, puaslah.
Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang pertama akan menjadi yang terkemudian, sebenarnya ia hendak mengatakan bahwa kita ini sama-sama tidak layak. Anugerah Tuhanlah yang sesungguhnya melayakkan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, adakah sesuatu yang bisa kita banggakan di dalam hidup kita? Kepandaian, materi, kecantikan, ketampanan? Tidak. Semua yang ada adalah kemurahan, anugerah yang Allah berikan untuk kita. Menjadi cukup dan bersyukur, itu yang semestinya terjadi dalam kehidupan kita. Kemurahan Allah tidak memandang siapapun kita. Kemurahan, ya kemurahan. Anugerah, ya anugerah. Dan itu hak Allah. Bagaimana Allah akan memberikannya kepada setiap kita. Percayalah, Allah tidak pernah keliru memelihara kehidupan kita. Jangan pernah bersungut-sungut. Jangan pernah iri hati. Puaslah sehingga ada rasa syukur di dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, ini adalah ungkapan syukur kita untuk segala pemeliharaan Tuhan. Hayatilah kemurahan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersama dengan jemaat di segala waktu dan tempat, mari kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Hanya kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat sekarang ini. Hanya anugerah Allah yang memampukan kami untuk bisa menghayati kehidupan ini. Terima kasih Bapa, pemeliharaan tangan-Mu yang tiada pernah berhenti, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup kami, memberikan kekuatan ketika kami harus berjalan dengan begitu banyak hal, memberikan sukacita, memberikan berkat ketika kami ada di dalam banyak situasi. Terima kasih hari ini kami boleh menghayati cinta dan kasih Tuhan di dalam kebersamaan ibadah keluarga kami. Biarlah kami mampu menghitung satu persatu setiap berkat-Mu bagi kehidupan kami, bagi kehidupan keluarga kami. Supaya di sanalah kami mampu untuk menyatakan ibadah kami yang sesungguhnya kepada Allah. Tetap menyerahkan kehidupan kami penuh di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang sedang sakit, Allah memberikan berkat-berkat-Mu yang ada di dalam pergumulan persoalan, kekuatan yang dari Tuhan pun Kau akan nyatakan. Apa yang menjadi rancangan di dalam pelayanan gereja Tuhan, sekalipun dalam kondisi-kondisi keterbatasan saat ini, Tuhan tetap memberkati. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, setiap kami yang Tuhan percaya dengan pekerjaan tanggung jawab, orang tua kami percayakan tetap di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih setia-Mu boleh senantiasa hadir dalam hidup kami. Kami percayakan segala sesuatunya hanya tetap di dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti dan kita tetap akan mengucap syukur dengan kita menghaturkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kita akan akhiri ibadah keluarga hari ini. Tetap bersyukur untuk pemeliharaan tangan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut, iri hati, puaslah dan senantiasa sertakan syukur kita. Karena semua yang terjadi adalah anugerah Allah. Semua karena anugerahnya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.